tanggal 5 April ya 2021. Ini hari kelima begitu di bulan April, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bagi Anda yang mungkin sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh dan juga bisa beraktivitas kembali. Hari Senin kita seperti biasa menemani Anda dengan secangkir kopi barangkali atau mungkin yang baru saja mulai sarapan begitu. Di bincang hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik nih. Ini yang sedang digandrungi oleh para milenials dan juga generasi muda di Provinsi Banten khususnya. Kita akan membahas potensi investasi e-sport di Provinsi Banten. Dan di studio telah hadir luar biasa sekali. Kita sudah ditemani Mas Tubagus Udra Sengsana. Assalamualaikum, selaku Komisaris Utama B320. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Mas? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio Sultan TV ya, Mas sama-sama, Udra ya. Oke, nanti pemirsa juga bisa langsung berkomentar atau mungkin ingin bertanya nih terkait dengan e-sport ya di Provinsi Banten, boleh langsung melayangkan pertanyaan Anda di kanal YouTube kita di sultantv.co, dan jangan lupa nih untuk follow media sosial kita di Facebook dan juga Instagram sultantv.co. Mas Udra, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah sehat ya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Sultan TV ya. Sama-sama. Tadi sempat hujan dan juga mendung gelap. Ya. Tapi luar biasa kita bisa on air dan juga bisa menemani pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Oke, Mas Udra, mungkin sebelum kita ke e-sport ya, mungkin bisa dijelaskan dulu B320 itu apa sih, seperti nama obat ya? Apa sih sebenarnya? Silakan Mas. B320 itu Badak 320. Badak? Gitu. Badak 320. Badak itu ciri khasnya Banten lah gitu. Jadi kita ambil nama itu yang menggambarkan Banten gitu, ciri khas Banten gitu. Itu tim e-sport. Kita dari tahun 2017. Resminya sih baru tahun kemarin. Di akta notaris kan baru tahun kemarin gitu. Tapi kita sudah dari tahun 2017 itu sudah memulailah gitu, udah start up gitu untuk tim e-sportnya sendiri gitu. Oke, tim e-sport ya. Tapi namanya dari awal sudah B320. B320, iya. 2017. Iya. Apa sih Kak, Mas Udra, yang dilakukan sama teman-teman di B320 ini? B320 ini kita melakukan pembibitan, Mbak. Pembibitan untuk atlet-atlet e-sport, khususnya di Mobile Legends sama di PUBG. Dua itu sih kita fokus di dua e-sport itu gitu. Kita pembibitan atlet, pencetakan atlet juga gitu, terus pembinaan atlet juga gitu. Jadi pembibitan sama pembibitan itu mulai dari yang masih kecil-kecil gitu ya sampai dengan pembinaan itu. Dan kita juga mengikuti lomba dan juga ada IO-nya juga, Mbak. Kita bikin event-event juga gitu, event-event e-sport juga gitu. Oke. Sudah dimulai eventnya dari tahun 2017? Sudah dimulai. Oke. Pas masa pandemi ada kendala berarti? Sebenarnya kalau kendala pasti ada ya. Karena namanya event itu kalau nggak offline pasti euforianya kan kosong ya. Gitu. Sementara ini kita bikin event-event itu online, Mbak. Gitu. Cuman ya alhamdulillah nggak membatasi kreativitas kita lah gitu untuk di e-sport ini gitu. Dengan adanya pandemi ini tetap event berjalan itu, walaupun tidak semasif dulu gitu, agak berkurang lah sedikit gitu. Karena offline tidak bisa tatap muka, euforianya nggak ada. Gitu. Biasanya teriak-teriakin temennya gitu ya, Nah, ini itu, tidak ada ya iya. Mas Udra ya. Oke, antusiasmenya seberapa besar Mas Udra untuk teman-teman di Banten nih untuk ikutan e-sport? Wah, kalau antusias itu lumayan. Saya juga nggak nyangka gitu, ternyata di Banten itu nggak kalah dengan kota-kota lain, Mbak. Euforia dari e-sport itu sendiri gitu ya. Dari yang kecil sampai yang dewasa, itu di e-sport itu malah yang yang agak lanjut usia pun ada gitu di Banten. Ternyata kita temui juga gitu, mereka serius juga mainnya gitu. Emang salah satu olahraga yang, kalau kita ngomongin e-sport berarti kan olahraga ya, Mbak ya. Sekarang ini sudah jadi cabur kan e-sport ini gitu. Olahraga yang baru gitu, e-sport ini gitu. Dan euforianya luar biasa di Banten ini, Mbak. Oke. Kalau Mas Udra sendiri kenapa kemudian tercetus pingin ya udah kita bikin B320 sebagai salah satu cabang olahraga begitu di Banten. Kenapa Mas Udra? Karena menurut saya e-sport ini jenjangnya masih panjang, Mbak. Kalau nggak ada yang memperhatikan, saya khawatirnya di Banten ini terkikis gitu. Sedangkan di kota-kota lain itu e-sport maju
Saya pengen Banten juga punya tim e-sport yang bisa dibanggakan gitu. Jadi memang salah satunya itu sih, saya ingin bahwa Banten punya loh gitu tim e-sport yang bagus gitu ya, yang bisa memang go nasional bahkan go internasional. Itu cita-cita sih. Oke, Gitu. udah pernah ikutan kompetisi berarti di kancah nasional atau mungkin internasional? Kalau spesifik nasional belum, cuman memang kalau global, yang globally kita udah gitu. Kalau apa, skopnya global gitu, bukan hanya provinsi atau apa gitu. Jadi tim nasional pun ada gitu di situ. Kita udah pernah, cuman kalau yang memang kejurnas atau apa gitu kita belum gitu. Sedang menuju ke sana ya. Insya Allah, insya Tahapan Allah. ke sana. Insya Oke. Allah. Kalau Mas Udra sendiri, kalau suruh pilih lebih senang PUBG atau yang Mobile Legend ya? Jujur saya kalau di apa e-sport, saya dua-duanya nggak tahu nih. Oh gitu, bisa gitu ya? Hanya tahu sekilas aja gitu. Jadi kadang anak-anak latihan dengan coachnya saya lihat gitu. Cuman kayaknya yang lebih menarik itu PUBG ya. Soalnya perang-perangan gitu kan. Tapi Mas Udra nggak ikut, belum pernah. Saya gitu. belum pernah main sama sekali. Oh, belum pernah main sama sekali. Tapi kalau e-sport ada nggak sih yang Mas Udra suka juga selain mungkin PUBG sama Mobile Legend? Apa ya? Enggak sih. Nggak ada juga. Enggak, saya enggak main game gitu. Oh, nggak main game. Mainnya apa? Oke, luar biasa. Tapi mungkin karena mungkin sebagai komisaris utama, tapi mau tidak mau pasti cari tahu juga ya tentang PUBG dan Mobile Legends. Cari tahu mungkin dari segi apa ya? Kalau ada anak-anak latihan atau kita latihan gitu kan ada coachnya tuh. Paling saya ngelihat ini coachnya aja gitu, ngelihat apa materi coach dan lain-lain gitu. Oh begini gitu cara mainnya gitu kan. Cuma kalau main langsung saya belum pernah. Belum pernah. Iya, Tapi mau main nggak sih PUBG sama Mobile Legends? Kalau ngeliat dari waktunya yang sedikit memakan waktu gitu ya, buat saya kayaknya belum fit gitu, maksudnya belum cocok gitu dari segi waktunya gitu. Sibuk ya. Oke, kalau boleh tahu Mas Udra apa nih aktivitas lain mungkin jadi komisaris utama B320? Kalau saya kebetulan running bisnis juga Mbak gitu, running beberapa bisnis lah gitu. Jadi selain fokus di e-sport, saya juga running bisnis lain gitu. Meskipun memang tidak terlalu paham PUBG sama Mobile Legends, tapi dukungan penuh ya dari Mas Udra untuk teman-teman e-sport di Provinsi Banten. Kalau rentang usia Mas Udra, yang dari kecil tadi kecil sampai yang lanjut usia katanya ada. Dari yang kecil berapa usianya, terus yang lanjut usia berapa usianya yang ikutan? Kalau untuk di B320 sendiri, kalau yang paling kecil itu mungkin umuran 9-10 tahun kali Mbak ya. 9-10 tahun SD gitulah gitu. SD sampai dengan umur, kalau yang ada di B320 sih ya umur 35-an adalah paling ininya ya 30 sampai 35 itu ada gitu di B320. Tapi kalau di luar saya nemuin umur 40 ke atas juga masih ikutan main. Banyak main gitu. Jadi wow, luar biasa gitu. Euforia e-sport di Banten gitu. Betul. Kan. Oke. Kalau tim berarti ini kan terbagi menjadi tim ya? Kalau tidak salah. Berarti ada berapa tim Mas Udra? 4. Kita punya 4 tim yang siap terjun di event-event gitu. Khusus PUBG Mobile Legends Iya, kita baru 2 itu aja gitu. Kita baru dua tim di PUBG, 2 tim di Mobile Legends. Itu aja. Oke. Kalau coachnya sendiri, Mas Udra, dari mana? Apakah asal Provinsi Banten juga atau interlokal mungkin dari provinsi lain dari luar Banten? Kita kadang ada guest coach gitu. Jadi ngedatengin coach dari luar gitu kan, dari interlokal lah gitu ya bisa dibilang. Dan kalau misalkan yang yang rutinnya itu memang dari Banten juga gitu. Soalnya di Banten ini banyak juga gitu yang yang bisa jadi coach gitu. Gitu. Potensinya lumayan juga di Banten ini gitu. Oke, sudah 2017, kemudian sekarang sudah dari 2017 sudah 2021, artinya ini sudah berapa tahun, sekitar 4 tahunan ya, 3 tahun 4 tahunan lah ya untuk B320. Nah, ini luar biasa sekali. Kalau misalnya teman-teman ingin gabung, masih bisa nggak sih Mas Udra ke B320? Masih bisa, follow aja Instagramnya di B320 eSport. Nanti di situ ada kontak personnya. Oke, ada syarat-syarat tertentu? Nanti langsung kontak aja di situ. Kalau kita sih selama itu nggak ada syarat sih. Apalagi untuk usia sendiri ini juga kan tidak terbatas ya, mau anak-anak, lanjut usia, dewasa.
Bebas. Asalkan kalau di bawah umur gitu, di bawah umur 17 tahun ada persetujuan orang tua. Gitu. Oke, jangan sampai orang tuanya salah paham ya. Jangan sampai orang tuanya salah paham gitu, main game katanya itu kan. Banyak itu, kita juga mengalami penolakan juga. Oke. Kalau yang pembibitan sendiri Mas Udra lebih milih yang mungkin masih usia anak-anak atau yang mungkin sudah punya skill dewasa? Kalau pembibitan kita memang dari anak-anak Mbak. Dari yang kecil-kecil itu. Jadi murni bahwa itu cetakan kita gitu, atlet kita gitu. Lebih baik dari yang sedini mungkin gitu. Kalau memang dia pengen serius di e-sport gitu kan, lebih baik dari sedini mungkin kita latih, harapannya supaya bisa bersaing dengan pemain-pemain lain gitu di provinsi ataupun di nasional. Gitu. Tahun 2021 ada nggak kompetisi yang mungkin sudah ditarget sama Mas Udra dan teman-teman di B320 untuk ikutan? 2021 ini, selama dari 2020-2021 ini kalender ada ngacak, agak ngacak gitu ya, kalender e-sport. Iya, kalender event e-sport ini agak ngacak juga gitu. Jadi di mana ada event di Provinsi Banten, di Jakarta, insya Allah kita ikut gitu. Selagi kita nggak bentrok waktunya dengan event lain gitu, kita ikut aja terus gitu. Jadi targetnya di tahun 2021 ini B320 ikutin sebanyak-banyaknya event. Kita juga di 2021 ini justru saya nurunin tim-tim yang emang bukan tim andalan lah gitu ya, side tim kita gitu, itu kita turun-turunin gitu, kita uji coba aja biarin gitu. Eksistensi dulu baru dulu. Artinya targetnya belum jadi juara belum ya? Kalau target jadi juara, cuman kita nuruninnya tim kedua kita gitu, bukan tim yang ke-1 gitu. Tim ke-1 khusus event-event inilah bergengsi gitu kan. Kalau memang ini baru kita turunin, tapi kalau misalnya di Banten ini kayak kemarin banyak banget, kita ada 4 event sampai 5 event lah sebulan kemarin itu kita mau uji coba tim-tim second tim kita gitu. Artinya kalau juara ya berarti bonus, alhamdulillah begitu ya, karena diturunkan side tim tadi. Karena butuh mental juga kan, atlet-atlet yang kita bina kan butuh mental juga, jadi ya udah kita turunin aja gitu. Yang second tim tadi. Luar biasa nih ya Mas Udra. Kalau role modelnya sendiri, kalau lihat mungkin kalau di Banten kan ini masih baru dalam tahap penjajakan, kemudian untuk memunculkan di publik. Provinsi mana sih Mas Udra yang mungkin udah pesat banget e-sportnya? Yang saya lihat sih DKI sih. Ibu kota pasti pusat ya, maksudnya di sana. Karena kita nggak kelihatan juga tuh e-sport dari mana aja kan. Cuman ketika udah jadi tim dan mereka di ibu kota, event di sana gitu, event besar di sana gitu kan, event-event yang kelasnya nasional atau internasional itu ya yang kelihatan di ibu kota sih, di DKI itu luar biasa itu. Dan kompetisinya selalu ada ya kalau di DKI ya. Iya. Tapi memang 2021 juga lagi agak sepi sih, nggak terlalu ramai juga. Gitu. Mungkin karena pandemi Karena juga. pandemi, ya. Kalau latihan Mas Udra, berapa mungkin setiap minggu kah, setiap hari, atau seperti apa nih anak-anak? Kalau latihan hampir setiap hari Mbak. Hampir setiap hari. Tapi memang ada jeda. Maksudnya bukan itu aja gitu. Mereka ada jadwalnya sendiri lah, dari coach dan dari manajernya ada jadwalnya sendiri gitu. Jadi nggak setiap hari, cuman ada jeda gitu tuh. Di jeda-jeda, nggak mungkin setiap hari main Mobile Legends gitu. Kita kasihan juga kan. Pusing juga ya itu. Mas Udra ya. Dari 4 tim tadi yang sudah dibentuk oleh teman-teman B320, apakah ada rencana untuk udah nambah tim lagi deh gitu biar banyak? Ada rencana. Ada berapa tim yang ingin mungkin bukan tim dari Mobile Legends atau PUBG, tapi buka divisi lain Mbak gitu, divisi e-sport lain gitu. Ini kita lagi kaji lagi kira-kira kita akan buka divisi apa gitu. Ya yang saya lihat sih catur kemarin tuh agak menarik juga. Betul. Tuh. Setelah heboh Dewa Kipas setelah heboh itu agak menarik juga tuh kayaknya gitu. Artinya akan ditambah lagi ya jadi catur ya. Nah Mas Udra, mungkin sambil nunggu peran serta pemirsa ya, silakan nih yang langsung ingin bertanya kepada Mas Udra, atau mungkin yang masih bertanya-tanya sport itu yang seperti apa sih gitu kan. Boleh langsung bertanya ke kanal YouTube kita di kanal YouTube sultantv.co. Anda boleh langsung nih bertanya sama Mas Udra terkait dengan
e-sport di Provinsi Banten. Dan usai jeda nanti kita akan tanya Mas Udra seperti apa sih kira-kira dukungan pemerintah nih untuk kawan-kawan B320 dan juga pembibitan atlet e-sport di Provinsi Banten. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini. Ya, baik, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami. Kita masih membincang soal potensi investasi e-sport di Banten, dan di studio Sultan TV masih ditemani juga oleh Mas Tubagus Udra Sengsana. Ya, selaku komisaris utama B320. Tadi luar biasa sekali ya, ini kita sudah bahas. Ternyata main PUBG dan juga Mobile Legends ini bisa menghasilkan dan juga menjadi atlet begitu ya, tidak hanya sekedar mungkin bermain game. Barangkali mungkin pemirsa juga yang biasa ikutan bermain game Mobile Legends, PUBG, ini barangkali tertarik menjadi atlet, ini bisa terus didalami ikutan B320. Caranya seperti apa Mas Udra kalau pengen ke B320? Di follow aja Instagramnya B320 eSport, di situ ada kontak person, langsung dihubungi aja. Langsung dihubungi aja ya. Minat langsung ngelihat media sosial dari B320 saja ya. Oke.
Mas Udra, saya menarik nih ngomongin soal potensi e-sport di Banten. Seperti apa sih kemudian dukungan dari pemerintah ya? Mungkin khususnya Kota Serang dan juga Provinsi Banten. Seperti apa nih? Oke. Sudah mulai dilirik apa belum? Kalau di pemerintah kita sendiri masih minim dukungan untuk di Provinsi Banten, apalagi Kota Serang khususnya gitu ya. Masih minim dukungan gitu. Adapun dukungan di Provinsi Banten itu mungkin secara personal aja gitu, bukan dari pemerintahnya gitu ya. Gitu. Tetapi yang saya lihat di pusat ini, di pemerintah pusat, dukungannya luar biasa gitu. Salah satu contohnya sudah diresmikannya PBSI, Pengurus Besar E-sport Indonesia. Nah, itu sudah disahkan oleh pemerintah pusat bahwa e-sport ini menjadi cabang olahraga. Nah, ini merupakan satu motivasi juga bagi kita tim e-sport itu. Oh, berarti pemerintah pusat ini sudah serius dalam menanggapi e-sport gitu. Berarti kita siap bersaing nih dengan negara-negara lain. Kalau sudah menjadi cabang olahraga berarti kan nanti akan ada di PON, akan ada di Asian Games, akan ada Asian Games kemarin udah ya kalau nggak salah. Akan ada di Olimpik mungkin gitu kan. Nah, itu menjadi motivasi juga bagi kita tim-tim e-sport ini gitu. Menurut saya itu udah sangat luar biasa gitu. Akan tetapi kita masih penjajakan untuk supporting dari pemerintah daerahnya gitu. Oke, tapi sudah mulai mendekati pemerintah daerah belum? Sudah kemarin yang saya lihat kemarin juga di kota kabupaten di Provinsi Banten maupun di Provinsi Banten sudah terbentuk PB e-sportnya sendiri gitu. Jadi ini suatu langkah juga lah menurut saya, proses dari support dari pemerintah juga gitu. Okay. Optimis sih saya lihat. Optimis ya. Optimis. Oke, ini bisa semakin besar potensinya untuk e-sport di Banten karena tadi juga sudah dibentuk pengurusnya. Iya. Oke. Ada kemudian program kerja yang mungkin nanti akan diluncurkan barangkali Mas Udra untuk ada apa di pemerintahan sendiri apa belum? Atau baru sebatas pembentukan aja dulu di tahun ini? Kalau di pemerintahan saya kurang tahu ya akan ada apa ke depannya. Mungkin yang lebih tahu itu di PB e-sport sendiri gitu. Karena saya bukan bagian dari itu. Tapi kalau untuk B320 sendiri kita akan tetap fokus di pencetakan atlet-atlet aja. Oke, Gitu. menarik ya. Nah, sesuai tema kita ini potensi investasi begitu. Investasi e-sport di Banten. Apa nih kira-kira Mas Udra cukup menjanjikan tidak sih untuk mungkin pemirsa yang sedang menonton ingin berinvestasi, seperti apa peluangnya? Sangat menjanjikan, cuman memang butuh kesabaran dan butuh waktu yang panjang untuk di Provinsi Banten ini. Kalau saya bilang di Provinsi Banten ini e-sport yang serius gitu ya, yang memang sudah serius tim-timnya ke arah profesional masih sedikit. Nah, ini peluang bagi kita gitu. Peluang bagi kita untuk menjadi pionir di Provinsi Banten gitu. Ibaratnya apa ya? Siapa nih yang bakal nyampe atas duluan gitu. Nah, ini peluangnya masih sangat besar gitu karena saya dan teman-teman keliling juga di Provinsi Banten ini untuk e-sport yang profesional, yang serius gitu, masih sangat sedikit jumlahnya. Jadi potensinya masih banyak banget gitu. Potensinya masih banyak banget di Provinsi Banten ini gitu. Oke, selain B320 ada tidak sih, Mas Udra? Ada beberapa sih di yang saya tahu ya di Provinsi Banten ini, di daerah selatan ada Bumblebee, ada banyak lah gitu. Oke, sempat kopdar bareng-bareng gitu sama teman-teman. Sempat setiap event kalau ketemu ya kopdar pasti gitu. Oke. Oke, mudah-mudahan 2021 aja ada event dan kompetisi lagi ya. Iya, amin. Kita juga di bulan puasa ini insya Allah bikin event juga sih. Bikin event? Bikin apa event. bentuknya? Seperti apa nih Mas Udra? Di Ramadan ini, jadi bikin event yang berseri gitu. Jadi ujungnya nanti sebelum Lebaran gitu. Jadi beberapa seri, cuman kita nggak ikutan di situ, kita hanya bikin event aja gitu. Untuk mencetak pemain-pemain atau tim-tim yang bagus, tapi mereka butuh naungan gitu. Nah, di situ ada peluang gitu loh. Oke, bulan puasa ya nanti di ya. bulan puasa nanti. Oke, kita nantikan pemirsa ya. Mungkin barangkali bisa berlatih dari sekarang barangkali untuk mempersiapkan event nanti di bulan puasa. Kalau sejauh ini Mas Udra, apakah sudah ada mungkin investor ya barangkali ya yang melirik teman-teman di B320? Kalau untuk investor untuk B320 kita belum ada.
akan tetapi kalau sponsor kita dari tahun kemarin sudah ada gitu, dari tahun ke tahun ada gitu. Namun tahun ini kita memang masih open sponsorship gitu untuk khusus di tahun ini gitu. Di tahun 2021 ini kita belum ada sponsor, emang masih kita hold dulu, beberapa sudah ada penawaran cuma kita hold, kita masih open sponsorship gitu. Kalau untuk investor belum ada gitu. Belum ada atau belum menjajaki atau gimana? Belum. Atau jangan dulu dibuka deh gitu buat investor? Ya belum juga sih. Belum kalau untuk dibuka. B320 sendiri belum juga kalau untuk investor gitu. Kenapa Mas Udra? Masih ini aja ya, masih betah sendiri aja gitu. Masih Jangan betah dengan lama kawan, sendiri. masih betah dengan kawan-kawan yang lain Oh, gitu. okay. Dengan kawan-kawan B320 ini yang sudah bentuk dari awal, diskusi kita kayaknya kita belum sampai situ gitu. Belum pada level itu gitu. Jadi sementara untuk investor masih kita tahan, tapi kalau ada penawaran yang bagus boleh juga gitu. Oke, tapi masih mungkin gini, mungkin di Banten juga para pengusaha ya yang ingin investasi di e-sport masih mikir-mikir keseriusan kali Mbak gitu. Karena yang saya lihat di situ beberapa kali saya ketemu teman-teman yang ditanyakan itu keseriusan daripada bener nggak sih serius gitu kan, B320 ini serius gitu di e-sport gitu, atau cuman angin-angin aja yang nanti hilang gitu. Kekhawatiran investor di situ gitu. Makanya kemarin 2020 kemarin itu kita sudah melegalkan B320 gitu. Kita sudah akta notariskan B320 ini gitu. Jadi itu bentuk keseriusan kita bahwa kita nggak main-main di sini. B320 ini bentuknya sebagai perusahaan gitu. Jadi perusahaan yang menaungi tim e-sport gitu kan. Ya di situlah bentuk keseriusan kita ya gitu. Oke. Jadi selama ini kalau belum ada investor, teman-teman swadaya bersama-sama. Ya, kita bersama-sama. Dan masih nyaman. Masih nyaman. So far sih masih oke lah gitu, masih good lah gitu. Oke, masih nyaman dan malah ini mau merekrut tim baru lagi dan membuka divisi baru. Iya, membuka divisi baru. Tapi kira-kira ada nggak sih Mas Udra target kemudian nanti ya sudah tahun sekian investor boleh masuk atau seperti apa? Ada target ya? Normalnya pandemi kali ya. Maksudnya kalau new normal sudah benar-benar new normal, event sudah mulai dibuka offline atau ini sebenarnya sih target kita itu di 2021 ini gitu. Harapan kita itu sudah normal gitu. Cuman kondisi seperti ini juga nggak ada event, jadi kita juga tidak bisa menjanjikan apa-apa gitu ke para investor gitu kan. Ya, jadi mungkin di tahun depan sih. Tahun depan ya? Tahun depan. Mudah-mudahan 2022 ya. Ya. Pandemi berakhir dan bisa event lagi. Amin. Euforia event lagi ya. Nah, Oke. itu. Bagaimana kemudian cara Mas Udra meyakinkan, kan tadi mungkin banyak orang di luar sana, mungkin termasuk saya ya, apa sih main PUBG, Mobile Legends, emang ini udah beneran asli e-sport nih gitu. Gimana meyakinkannya Mas Udra? Ya, kita lihat aja gitu perkembangan e-sport di dunia ya gitu. Kita harus lihat secara global gitu perkembangan e-sport di dunia itu luar biasa Mbak gitu. Maksudnya itu di luar sana orang sudah menjadi pekerjaan mereka untuk jadi atlet e-sport gitu. Mereka membiayai hidup membiayai keluarganya itu dari situ gitu. Bahkan pemain-pemain nasional bahkan yang kemarin yang kalau mengikuti yang kasus atlet e-sport itu yang di salah satu bank ya. Di salah satu bank itu yang uangnya ketahan luar biasa nilainya itu, menurut saya itu salah satu jadi bukti bahwa e-sport itu bisa menghasilkan. Gitu. Tidak hanya sekedar main games. Tidak hanya sekedar main games gitu. Bahkan nggak usah jauh ke sana gitu. Atlet-atlet kita aja gitu. Atlet-atlet kita itu kalau yang sudah jadi atlet kita itu ke orang tuanya itu, beberapa di atlet kita ke orang tuanya, malah orang tuanya ngedukung Mbak. Karena mungkin orang tuanya melihat ada ngasih gitu mereka atau apa ke orang tuanya, mungkin di situ gitu. Jadi didukung sama orang tuanya setelah tahu gitu. Gitu. Oke, menghasilkan uang dengan cara yang asyik ya. Dengan cara yang asyik. Betul, Yeah. main PUBG, main Mobile Legends tapi bisa menghasilkan dari uang. hobi ya. Dari hobi, bermulai dari hobi. Oke, artinya ini sudah mulai dibuka open sponsorship mulai dari sekarang Mas Dari Indra? sekarang sudah buka, kalau untuk sponsorship kita sudah buka gitu. Khususnya untuk event di bulan puasa. Ya, untuk event bulan puasa, setelah lebaran dan seterusnya gitu. Kita sudah open sponsorship untuk tahun 2021 ini. Oke. Gitu. Oke, luar biasa ya. Oke, di tahun 2021 kita berharap bisa semakin kuat nih ya B320. Oke. Amin. Ini ada pertanyaan Mas Udra, apa pandangan Mas Udra mengenai anak yang cenderung nge-game? Ini dulu satu dulu ya.
Gimana? Anak yang candu game. Tergantung. Maksud saya gini, candunya itu ke arah yang baik atau tidak gitu, positif atau tidak gitu. Kalau hanya candu tapi tidak punya arah, menurut saya itu harus diarahkan gitu. Orang tua itu harus mengarahkan gitu bahwa game ini e-sport ini bisa jadi kamu ini bisa jadi atlet gitu. Game ini kamu bisa jadi e-sport gitu, bukan hanya sekedar main game tanpa arah gitu loh. Lebih baik menurut saya diarahkan saja gitu. Diarahkan anaknya ke tim-tim yang memang profesional gitu. Di situ nanti kita latih, kita didik gitu. Kita latih, kita didik bagaimana caranya menjadi atlet. Karena jadi atlet itu nggak gampang, Mbak, gitu. Butuh disiplin yang tinggi, butuh manner yang baik gitu. Nah, di situ kita latih gitu loh. Jadi gimana caranya anak yang tadinya candu game ke arah negatif, kita menjadikan dia positif gitu. Positif. Ke arah yang positif. Dan menghasilkan cuan ya. Harus, harus ya. target itu. Targetnya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Mas Udra. Apa treatment B320 untuk melatih anak-anak nih? Seperti apa treatmentnya? Treatmentnya motivasi dari anak-anak yang pembibitan atau anak-anak atlet yang mungkin dua-duanya ya? Iya, dua-duanya. Dua-duanya ya. Oke. Kalau dari pembibitan ya kita bikin fun game lah gitu, gimana supaya memacu dia untuk berkembang lagi gitu kan. Kita bikin fun game yang ada hadiahnya gitu. Kalau untuk atlet sendiri memang kita sudah secara profesional ya, sudah ada kontrak, sudah ada salary, sudah ada ini gitu. Jadi memang sudah dibentuk dengan profesional bahwa kalian tim kerja untuk B320. Seperti itu sih gitu. Kalau untuk atlet profesional sudah ada berapa orang berarti? Itu 4 tim itu. 4 tim. Berapa tim jumlahnya 4 tim? Dari satu tim itu berapa orang? Nah, itu yang saya agak lupa ya gitu, karena ada pemain cadangan. Satu timnya berapa orang saya lupa tuh gitu. Kalau nggak salah sih satu tim itu 5 orang. Ada 4-20 orang. Ada pemain cadangannya juga ya? Ada, kita ada pemain cadangan gitu, takutnya yang satu ada apa gitu kan. Gitu. Wah, luar biasa ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas Udra, lalu bagaimana treatment untuk anak usia di bawah 15 tahun? Oke, seperti apa treatmentnya? Apakah kemudian ada treatment lain dibandingkan dengan kawannya yang sudah dewasa, atau mungkin sama saja treatmentnya? Tentu ada treatment khusus ya, ada perbedaan gitu. Untuk anak-anak pembibitan kita nggak terlalu ngepush gitu, kita nggak terlalu ngepush dia untuk bagus untuk target gini-gini, enggak gitu. Cuman memang yang kita lakukan itu gimana caranya dia nyaman dulu, gimana caranya dia mengerti dulu gitu. Seperti ini loh e-sport gitu, beda dengan hanya sekedar main gitu, hanya sekedar main di rumah gitu. Kita pengenalan dulu lah untuk pembibitan itu gitu, terus kita bangun motivasi, kita liatin bahwa ini loh orang-orang yang sudah sukses di dalam dunia e-sport gitu. Mereka akan terpacu di situ dulu. Kita building ininya dulu, building motivationnya dulu gitu, motivasi dianya dulu gitu, untuk kedepannya supaya ingin jadi atlet profesional gitu. Karena kalau tanpa keinginan itu menurut saya nggak akan bisa jadi gitu, dia nggak akan bisa jadi atlet gitu. Yang penting kita building dulu bahwa kasih motivasi, kalau di atlet, kalau sudah sukses itu bakal seperti ini. Itu sih yang treatment yang khusus untuk anak dini ya, di bawah 15 tahun. Di bawah 15 tahun ya. Dan ini justru potensinya juga lebih besar begitu ya, karena dari kecil dilakukan pembibitan dan juga bisa menjadi atlet profesional nanti di usia yang sudah dewasa dan sudah jadi profesional sekali begitu ya pemirsa. Wah, ini luar biasa. Nah, tadi di off air juga sempat Mas Udra cerita ketika mungkin mencari calon-calon atlet. Ini sampai roadshow ya Mas Udra ya? Iya. Gimana sampai nih? roadshow, bisa diceritain? Ke kecamatan, ke kelurahan, ke desa-desa gitu kan. Kita roadshow di sana, kita bikin fun game di sana gitu. Kita announce juga ke warga-warga gitu. Supaya kita melihat bibit-bibit potensi bibit-bibit yang bagus gitu Mbak di sana. Karena nggak semuanya yang ada nggak semuanya kelihatan dengan kita kan gitu. Jadi kita harus mencari untuk dalam rangka pembibitan gitu. Memang kita agak makan waktu juga tuh gitu untuk cari-cari, cuman memang cita-cita kita itu ingin mencetak atlet dari Banten, nggak mau istilahnya beli instan.
Oke. gitu, nggak mau beli instan naturalisasi dari luar segala macam, kita nggak mau gitu, kita nggak ngejar itu. Menurut saya prestasi itu akan mengikuti ketika usaha B320 ini maksimal gitu, itu akan mengikuti. Jadi ya udah kita fokus di pembibitan gitu. Mau nggak mau nyari gitu. Oh, nyari ya. Mau nggak mau nyari. Wah, luar biasa nih, belusukan begitu ya ke Belusukan. desa-desa kecamatan. Sempat ada yang menolak nggak sih, Mas Udra? Apa sih, ngapain sih e-sport, main PUBG gitu? Banyak Oh, apalagi ibu-ibu gitu, orang tua lah, ibu-ibu bapak-bapak gitu, banyak gitu, banyak penolakan, banyak. Tapi setelah kita kasih tahu edukasi, setelah kita kasih tahu apa itu e-sport, bedanya main game dengan e-sport, itu kita kasih tahu, kita edukasi, mereka baru paham juga gitu. Oke. Yang mereka kira, oh ini ngabisin uang nih tiap apa, banyak ke saya juga ngomong, itu kan tiap hari apa beli top up ini, top up itu, ngabisin uang doang gitu. Kita kasih tahu gitu, bagaimana itu hanya sekadar main game gitu kan. Kalau e-sport itu beda, bukan seperti itu, saya bilang gitu. Oke, Mas Udra, pembicaraan kita semakin menarik. Kita masih ada satu segmen lagi ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih obrolan santai kita. Pemirsa tetap bersama kami. Yang mau bertanya masih langsung aja, masih kita buka juga ya di kanal YouTube kita sultatv.co. Tetap bersama kami dalam bincang hari ini. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami tentunya dalam bincang hari ini. Masih ditemani Mas Tubagus Udra Sengsana, Komisaris Utama B320. Wah, luar biasa tadi. Luar biasa pokoknya pembicaraan kita ya. Meskipun saya juga agak-agak belum pernah main juga nih ya, PUBG sama Mobile Legends. Sama mungkin kalau Mas Udra pernah nggak sih? Sekali gitu, 2 kali pernah nggak? Ya sekali 2 kali pernah lah. Sekali 2 Cuman kali pernah.
ya nggak bisa gitu mainnya nggak Nggak bisa ya. nggak bisa gitu. Oke. Wah, luar biasa. Buat kamu juga nih pemirsa yang barangkali orang tuanya berminat untuk Ya. mungkin menyalurkan bakat anak-anaknya daripada nge-games Ya. aja, mungkin bisa ikutan pembibitan gitu ya di B320. Mungkin sekali lagi Mas Udra boleh disebutkan di mana kalau kita mau daftar mungkin para orang tua nih, silakan. Di Instagram follow B320 eSport. Di situ ada kontak person, langsung dikontak aja gitu. Oke, persyaratan dan lain-lainnya bisa langsung ditanya Bisa juga langsung ya. ditanya, nanti bisa lewat WhatsApp. Oke, lewat WhatsApp aja. Kalau sekretariatnya di mana sih Mas Udra? Kalau sekretariatnya basecampnya kita di perumahan apa saya lupa namanya tuh gitu. Tapi di daerah Ciracas. Daerah Di daerah Ciracas ya. Di perumahan di Instagram ada kok itu. Instagram Di ada follow ya? di follow aja Instagram. Oke, follow aja Instagramnya langsung, di chat juga adminnya ya, Ya. bisa langsung ke sana. Kalau misalkan orang tua pengen pengen lihat dulu deh basecamp-nya, boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Boleh. Sebenarnya kan kalau e-sport itu kan kita online ya gitu. Jadi pembibitan pun nggak offline gitu, nggak yang kayak ngumpul di satu tempat gitu, enggak gitu. Kita online aja gitu. Oke. Kita online aja, dia di rumahnya gitu, ini dia masing-masing di rumah gitu. Yang penting kan sekarang udah canggih handphone apa gitu kan, ya di situ aja sih gitu. Jadi nggak pembibitan yang harus ngumpul gitu. Apalagi lagi pandemi gini kan kita lagi menghindari kerumunan ya gitu. Jangan sampai kerumunan juga terciprat di tempat kita gitu, malah jadi base camp kita malah jadi sarang covid juga gitu. Nah makanya sebenarnya kita agak ngebatasi untuk di base camp gitu untuk saat ini gitu. Jadi sekarang kita itu menyarankannya untuk berada di rumah masing-masing, tapi tetap gitu kita bimbing melalui via online. Via online aja ya, Via online. jadi aman. Orang Aman. tua juga jangan khawatir anak-anaknya berkerumun, Nah, kemudian juga melakukan hal-hal negatif gitu Nah, ya. itu. Ini jangan tidak perlu khawatir, dan ini juga bisa berada di bawah pengawasan orang tua sendiri karena ada berada di rumah ya, Ya. Mas Udra. Oke. Mas Udra, kalau target B320 ini mungkin di tahun-tahun selanjutnya akan dibawa kemana sih Mas Udra? Pengen Ya, dibawa kemana? tentunya ke event-event bergengsi ya Mbak ya, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia gitu. Dia ke event-event bergengsi gitu, yang kancahnya udah nasional gitu, bahwa kita menjadi tim nasional, kita daftar event-event bergengsi gitu. Di Indonesia ini ada beberapa event bergengsi, dan menurut saya kita harus ada di situ. Setahun 2 tahun ke depan kita harus ada di situ. Amin, setahun ke Ya. depan ya. Oke. Dan sekali lagi tadi divisi rencananya akan dibuka lagi divisi catur ya. Rencananya. Insya Allah Insya masih Allah. dipertimbangkan gitu. Kita masih pertimbangkan, ada beberapa game juga yang kita pertimbangkan gitu. Cuman saya tertarik kayaknya ke situ gitu. Ya dilihat aja Instagramnya, dipantengin terus, akan ada update di situ nanti. Oke, kita doakan saja ya, mudah-mudahan sukses selalu untuk teman-teman B320. Amin. Mas Udranya juga sehat selalu, teman-teman juga sehat selalu ya. Amin. Oke, Mas Udra, kalau misalnya nih mungkin barangkali mulai sekarang bentuk sponsorship yang mungkin harapkan oleh teman-teman B320 dan juga Mas Udra, apa bentuknya? Apapun bentuk supportnya, apapun bentuk sponsornya, insya Allah kita bisa terima. Apapun bentuk kerjasamanya, apapun bisa kita terima. Untuk lebih lanjutnya, hubungi aja kontak person yang ada di Instagram gitu. Karena itu diskusi yang agak panjang ya Mbak ya gitu. Maksudnya tidak bisa saya sampaikan sekarang, cuma intinya apapun bentuk sponsorshipnya, apapun bentuk kerjasamanya, insya Allah bisa kita jalankan gitu. Oke, apapun ya. Ya. Yang penting ini sama-sama memberikan dukungan gitu ya. Sama-sama yang teman-teman penting B320. memberikan keuntungan satu sama lain. Betul, simbiosis mutualisme ya. Ya. Oke, kalau investor Mas Udra, apakah kemudian Mas Udra pengennya, kan tadi kalau atlet kan ini putra-putri Provinsi Banten, asli dari Banten. Kemudian misalnya nih ada investor mungkin dari luar Provinsi Banten melirik teman-teman B320, kira-kira gimana? Oh, sangat terbuka kalau Boleh. investor. Justru kalau kita tarik dari luar, menurut saya bagus gitu ya. Investor dari luar Banten atau dari luar Indonesia menurut saya bagus. Yang penting pajaknya ke Banten. Amin. Oke. Iya. Akhirnya artinya terbuka ya untuk siapa saja. Terbuka untuk itu, sangat terbuka untuk siapapun, dimanapun, investor itu kita buka. Investor maupun sponsor ya, itu kita buka mau di luar Banten pun. Yang jelas atlet
kita dari Banten. Untuk saat ini fokusnya kita dari Banten. Asli dari Banten Asli ya. dari Banten. Fokus pembibitan dan untuk prestasi Ya. Banten, asli Banten begitu. Oke, ke depan ada juga rencana untuk mungkin kerjasama dengan pemerintah, barangkali membuat event gitu, Mas Udra, ada tidak? Insya Allah ya, maksudnya harapan kita sih memang ingin mendapatkan support dan perhatian dari pemerintah gitu. Namun saat ini ya karena kondisi lagi gini juga gitu ya, insya Allah ke depan kita akan menjajaki ke sana gitu. Di Banten sendiri sudah terbentuk PB e-sportnya, organisasi e-sportnya gitu kan, cabang olahraga e-sportnya sudah terbentuk di Banten, dan kota kabupaten sebanten juga sudah terbentuk juga gitu. Jadi harapan kita bisa berkolaborasi bersama gitu dengan pemerintah lah gitu di Banten ini gitu. Oke, kalau sama teman-teman yang mungkin sesama konsen e-sport juga ada juga bentuk akan ada bentuk kerjasama juga. Kita kemarin ada dengan beberapa tim juga, kita bikin event bareng gitu. Mungkin yang di depan juga yang bulan puasa ini kita bikin event bareng juga gitu dengan tim e-sport gitu. Kita support each other lah, sama tim saling support gitu. Saling support dengan sesama tim yang ada di Banten, apalagi menginginkan lokal juga gitu ya, lokal movementnya kenceng juga gitu. Jadi kita juga saling support gitu. Jadi kita tidak menganggap mereka ini sebagai saingan gitu. Justru kita harus saling support gitu untuk membawa nama Banten lebih baik gitu. Karena tujuan kita itu sebenarnya bukan B320-nya gitu ya. Yang lebih penting itu sebenarnya bahwa ada atlet dari Banten yang bisa sampai ke internasional. Itu targetnya. Oke, gitu. Baik. Nah, kalau untuk dari kemajuannya sendiri, Mas Udra mungkin dari sekian banyak komunitas lain mungkin B320 ya, mungkin daerah mana sih Mas Udra yang mungkin udah mulai di Banten ya, mungkin udah mulai melek e-sportnya? Tangerang pasti ya. Oke. Yang saya kaget itu di Lebak. Di Lebak kita sudah serius. Mereka sudah cukup serius juga tuh. Saya lihat, wah ini tinggal di tingkatan lagi keseriusannya gitu ya. Legal standingnya harus dibikin gitu loh. Akta notaris segala harus dibikin. Menurut saya udah banyak juga yang hampir serius juga gitu. Tapi sejauh saya menemukan gitu ya, yang asli Banten, yang atletnya asli Banten gitu. Karena banyak juga Mbak tim-tim e-sport gitu ya. Base camp di Bintaro tapi tim sport ibu kota gitu. Yang which is Bintaro itu kan masih Tangsel, masih Banten kan gitu. Jadi tapi dia atletnya timnya tim ibu kota gitu. Nah itu saya belum bisa bilang bahwa itu tim Banten gitu, karena atletnya pun campur gitu. Itu sudah tim nasional gitu kancahnya. Tapi sejauh yang kita temui gitu, untuk tim e-sport yang bentuknya itu perusahaan itu baru B320. Selebihnya masih komunitas-komunitas biasa. Komunitas-komunitas, karena kita perusahaan yang menaungi community gitu, bukan komunitas gitu. Bukan komunitas. Ya. Ada legal standingnya. Ada legal standingnya. Gitu. Artinya untuk investor juga ini peluangnya juga besar begitu ya untuk B320. Mungkin sekali lagi Mas Udra, barangkali di luar sana yang sedang menyaksikan kita, mungkin salah satu investor begitu ya, yang mungkin ingin mencoba melirik e-sport, bagaimana kemudian Mas Udra kembali meyakinkan para investor untuk berinvestasi? Silakan. Ya, kalau untuk di Banten sendiri, untuk di B320 sendiri masih sangat banyak peluangnya. Kita baru starting up dari tahun 2017 sampai tahun 2021 ini. Sudah banyak prestasi yang kita peroleh juga, sudah banyak hasil yang kita peroleh juga. Apabila tertarik bergabung bersama kita, di follow Instagramnya, di kontak person yang ada di Instagram. Dari situ pasti kalian bakal tertarik gabung B320. Amin. Gitu. Jadi harus kenalan dulu ya Mas Harus Udra? harus kenalan dulu. Jadi apa enggaknya ya itu urusan nanti. Yang penting saling kenal dan saling tahu dulu. Betul, gitu tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak suka ya. Terima kasih sekali lagi Mas Udra, dan sukses selalu untuk teman-teman B320 dan juga e-sport di Provinsi Banten. Mudah-mudahan kita berdoa semakin besar namanya, kemudian bisa ikutan di kancah internasional juga nanti ya ke depan di beberapa tahun ke depan. Mas Udra, mungkin closing statement yang ingin disampaikan oleh Mas Udra kepada mungkin teman-teman, para orang tua yang sedang menyaksikan ini, silakan Mas Udra.
untuk para teman-teman yang suka hobi main game online, mulai dibenahi gitu, mulai dibenahi agar terjun ke e-sport. Jangan hanya main aja gitu, jangan hanya main aja, karena kalau hanya main aja itu merugikan gitu, merugikan dan tidak membawa keuntungan. Akan tetapi kalau sudah beralih ke e-sport, banyak keuntungan-keuntungan yang luar biasa dalamnya. Dan untuk para orang tua, mohon didukung apabila anak-anaknya senang main game online gitu. Karena kalau diarahkan dengan baik, itu bisa menjadi profesi yang menjanjikan gitu. Jadi tolong minta dukungannya juga dari orang tua. Apabila anaknya kecanduan game dan sudah ke arah yang negatif, bawa ke tim-tim e-sport profesional gitu. Sudah, cukup itu aja. Salah satunya mungkin bisa bergabung ke teman-teman di B320 ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Sudra sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Studio Sultan TV, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu motivasi bagi anak-anak yang mungkin juga kan sekarang belajar juga kan masih secara online, kemudian juga dikasih gadget, tidak belajar tapi malah main games. Tadi sekali lagi ini lebih baik diarahkan ke arah yang lebih positif, lebih menghasilkan dan menjadi atlet e-sport profesional untuk Provinsi Banten dan membawa nama baik Provinsi Banten. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu untuk teman-teman B320. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan kembali lagi pada jam yang sama, tentunya dalam bincang hari ini dengan tema yang berbeda, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Dan akhir kata, saya Dea Lintawengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali lagi sukses B320 dan e-sport Provinsi Banten. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.